Bisakah pengidap bipolar hidup normal? Mengenal bipolar disorder from A to Z. Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya, amin. Seperti biasa, pada video kali ini, Dewa Education ID akan membagikan ulasan yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Pernah nggak kalian ngalamin perubahan suasana hati yang ekstrim? Pasti pernah dong, apalagi kalau lihat mantan punya gebetan baru. Dari yang tadinya happy bisa langsung auto down. Apalagi kalau gebetan baru doi punya spek yang lebih bagus dari kamu. Udah kayak HP kali ya, pakai spek segala. Tapi tahu nggak sih gengs, perubahan suasana hati kalau sesekali sih bisa dibilang wajar. Karena banyak hal yang bisa mempengaruhi mood dan perasaan kita. Hal ini biasa disebut juga dengan mood swing. Tapi kalau perubahan suasana hatinya terjadi terus-terusan dan memiliki pola yang berulang pada kurun periode tertentu, kamu perlu waspada karena bisa jadi kamu mengidap bipolar disorder. Gak asing ya sama namanya? Jelas, semakin kesini awareness soal masalah mental emang makin tinggi. Dan ternyata cukup banyak orang yang mengidap masalah mental termasuk publik figur sekalipun. Bahkan untuk kasus bipolar banyak diidap oleh seleb papan atas mulai dari Marshanda sampai Selena Gomez. Pada tahap yang parah atau kalau nggak ditangani dengan baik, gangguan mental ini bisa benar-benar ngeganggu hidup pengidapnya. Nah makanya kalau kamu curiga tentang masalah mental yang kamu alami dan merasa kamu mengidap bipolar, tonton ulasan kali ini hingga selesai, biar kamu lebih mengenal bipolar disorder dan tahu cara buat mengatasinya, agar bisa jalanin hidup dengan normal dan bahagia. Apa itu bipolar disorder? Secara sederhana, bipolar disorder merupakan gangguan mental yang ditandai dengan perubahan dramatis dari suasana hati dan energi seseorang. Nah, hal ini bakal mempengaruhi cara seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku. Penderita bipolar akan mengalami dua fase perubahan suasana hati secara bergantian secara terus-menerus, yaitu episode mania atau manik dan episode depresi. Perubahan suasana hati dan energi yang meningkat disebut dengan episode mania. Sedangkan perubahan suasana hati dan energi yang menurun disebut dengan episode depresi. Dilansir dari Mayo Clinic, pengidap bipolar disorder bakal terlihat menjadi sangat bersemangat, energik, penuh keberanian, dan bicara cepat pada episode mania. Sedangkan pada episode depresi, pengidapnya bakal terlihat sedih, lesu, hilang minat pada aktivitas sehari-hari, bahkan punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Episode perubahan suasana hati ini bisa terjadi beberapa kali dalam setahun, dan biasanya punya pola yang tetap. Misalnya, seseorang mengalami episode mania selama sebulan lalu, kemudian berganti ke episode depresi selama sebulan juga, dan terjadi secara terus-menerus. Kebayangkan gengs, gimana gak enaknya? Penyebab bipolar disorder. Banyak yang menyangka bipolar hanya bisa terjadi saat seseorang punya trauma masa lalu atau pengalaman yang buruk. Emang sih, pengalaman traumatis dan luka batin bisa juga mencetuskan bipolar. Tapi faktanya gengs, sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa sih penyebab dari bipolar. Dan bahkan hal ini juga dipertanyakan juga sama pengidapnya sendiri. Gak sedikit pengidap bipolar yang bingung kenapa bisa mengalami gangguan mental ini. Padahal pada beberapa kasus, menurut mereka sendiri, mereka nggak punya trauma masa lalu, nggak mengalami kejadian buruk sebelumnya, dan bahkan nggak ada masalah apa-apa entah di keluarga atau percintaan. Jadi jelas, bipolar bisa dialami oleh siapa aja dengan berbagai latar belakang. Tapi meskipun begitu, bipolar sama sekali nggak sepele dan harus diatasi biar nggak menghancurkan hidup seseorang. Apa yang dirasakan oleh penderita bipolar? Seperti yang udah Dewa Edu bahas tadi,
pengidap bipolar bakal ngalamin 2 episode atau fase, yaitu mania dan depresi, yang mana 2 episode ini bertolak belakang banget. Pada fase mania, pengidap bipolar bakal ngerasain perasaan yang menggebu-gebu, punya semangat yang tinggi, ngerasa happy yang cenderung berlebihan, antusias, dan bahkan bisa ngelakuin hal-hal nekat. Misalnya tiba-tiba pengen wall climbing, balapan motor, atau hal lainnya yang padahal biasanya dia nggak gitu. Episode mania berlangsung dalam kurun waktu tertentu, misalnya 2 minggu, sebulan, atau 2 bulan. Nah, nantinya secara tiba-tiba, fase mania akan berganti menjadi episode depresi, di mana yang tadinya si penderita ngerasa semangat full, tiba-tiba bakal ngerasa galau luar biasa. Nggak semangat buat ngapa-ngapain, ngerasa lesu dan gampang capek, mellow, terdorong buat melukai diri sendiri, dan bahkan punya keinginan buat mengakhiri hidup. 2 episode ini bakal terus-terusan terjadi secara bergantian dalam jangka waktu lama, dan bahkan bisa seumur hidup. Makanya kalau dibiarin, pengidap bipolar sulit banget buat hidup normal atau menjalin hubungan sama orang lain. Cara hidup normal dengan bipolar. Apakah bipolar bisa sembuh total? Sayangnya, sampai saat ini bipolar belum bisa disembuhin, gengs. Tapi kalau kamu tanya, apakah penderita bipolar bisa hidup normal bersama gangguan mental ini? Ya, kamu bisa. Caranya adalah dengan mengendalikan gejala dari gangguan mental ini agar nggak semakin parah. Dan saran terbaik kalau kamu mulai menyadari bahwa kamu kayaknya mengidap bipolar adalah dengan mencari bantuan profesional seperti psikiater. Dan please, jangan malu atau takut. Kalian tahu, sakit fisik bisa disembuhkan ke dokter. Dan sama dengan gangguan mental, cara terbaik untuk membuat kondisi menjadi lebih baik, ya dengan berobat ke psikiater. Selain itu, penting banget buat ngelakuin self-treatment atau self-help buat ngebantu pengobatan dari psikiater. Istilahnya, pengidap bipolar ataupun masalah mental lainnya nggak akan selesai dengan ke psikiater aja. Bukan cuma minta bantuan dari psikiater, tapi kamu juga harus bantu diri kamu sendiri dan struggle buat hidup kamu. Bentuk self-help yang bisa kamu lakuin adalah dengan menjaga kualitas dan keseimbangan hidup kamu. Misalnya, 1. Usahain buat tidur yang cukup setiap malam, karena hal ini juga berpengaruh sama tingkat stres yang bakal kamu rasakan. 2. Terus ingat, jangan cari pelarian ke alkohol, apalagi drug, karena bakal memperburuk gejala. Ibaratnya orang yang sehat dan gak punya masalah mental aja bisa jadi kena mental akibat 2 toksik ini. Apalagi kamu yang punya masalah mental. Jadi, big no ya gengs. 3. Jangan lupa buat sharing ke orang terdekat yang kamu percaya. Karena mendam semuanya sendiri pastinya berat. Dan masalah ini emang gak sepele, sehingga penting banget buat terbuka. Biar orang-orang di sekitar kamu juga tahu tentang kondisi kamu sebenarnya. 4. Perbanyak me time, terlebih saat episode depresi datang. Lakuin hal yang menyenangkan dan keluar kamar. Kumpul sama temen dan lakuin aktivitas yang positif. Ini nggak mudah, tapi kamu pasti bisa. 5. Dan yang terakhir, tapi paling penting, kamu mesti nurut sama saran psikiater kamu. Taatin jadwal minum obat dan terapin semua saran dari dia. Ingat juga, semua nggak bisa diatasi dalam sekejap, tapi kamu perlu lakuin semuanya secara konsisten agar kondisi yang kamu alami membaik. Meski belum bisa disembuhkan, tapi nyatanya banyak pengidap bipolar yang bisa mengendalikan gangguan ini dengan baik, sehingga mereka bisa hidup normal dan bahkan berprestasi. So, ini bukan akhir dunia, dan percaya deh kalau kamu sama berharganya dengan orang lain siapapun itu. Semangat gengs, kamu kuat, kamu pasti bisa. Finally, kita udah sampai di akhir video. Semoga ulasan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa, kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini, agar nantinya Dewa Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye!